Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami, yaitu menganalisis 4C Diamond, 9C Elements Marketing, dan PDB analisis pada brand Indomilk. Oke, untuk latar belakang, PT Australia Indonesia Milk Industries atau PT Indomilk didirikan pada tahun 1967 sebagai perwujudan penanaman modal asing dan pelopor dalam pembuatan susu, yaitu susu kental manis secara modern di Indonesia. Pengembangan produk dan usaha terus dilakukan hingga diluncurkan produk lainnya seperti susu pasteurisasi merek Indomilk, produk mentega dengan merek Oatseed Butter dan merek Golden Jam, produk es krim ice cream serta susu bubuk Indomilk yang diproduksi dengan sistem full manufacturing pada tahun 1985. Selanjutnya, analisis Force Diamond pada brand Indomilk. Yang pertama, C. Pada PT Indolacto memproduksi 5 varian produk susu Indomilk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, seperti susu segar, susu kotak UHT, susu kental manis, susu cair botol, dan susu bubuk. Dengan memperhatikan sasaran umur konsumen, terutama anak-anak usia 3-12 tahun, maka PT Indolacto selalu memproduksi susu dengan inovasi kemasan baru, seperti inovasi kemasan pada susu cair botol yang selalu berganti dengan berbagai macam karakter kartun yang disukai konsumen, terutama anak-anak. Selanjutnya yang kedua ada customer. PT Indolacto telah memasarkan produknya ke berbagai negara seperti Malaysia, Afrika, dan Amerika Latin. Konsumen lebih memilih susu Indomilk karena tidak menggunakan bahan pengawet dan mengandung nutrisi yang tinggi sehingga dijadikan pilihan susu konsumsi untuk keluarga. Yang ketiga ada kompetitor. Saat ini banyak brand produksi susu seperti Dintal, Vision Flag, dan lainnya yang menjadi daya saing tersendiri bagi brand susu Indomilk. Hal ini membuat konsumen lebih selektif dalam memilih susu untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, PT Indolacto memperhatikan tingkat kualitas nutrisi yang terkandung dalam setiap varian susu Indomilk sehingga dapat bersaing dengan brand susu lainnya. Yang keempat, ada company. Dalam menghadapi persaingan di pasaran, maka PT Indolacto menerapkan sistem manajemen mutu untuk pengendalian kualitas produk yang dihasilkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. PT Indolacto menerapkan strategi marketing berupa inovasi dalam produknya yang bertujuan untuk memperluas segmentasi pemasaran produk hingga mampu berkompetisi sampai ke luar negeri. Selanjutnya, analisis 9C elemen marketing brand Indomilk. Segmenting demografi. Dilihat dari kategori demografi, PT Indolacto menargetkan kelompok anak-anak usia mulai dari 3-12 tahun. Lalu segmentasi geografi. Pada kategori ini, segmentasi pasar yang ditargetkan oleh PT Indolacto merupakan anak-anak di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa produk susu cair Indomilk telah tersebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Segmentasi perilaku. Berdasarkan pengamatan, kebanyakan konsumen memilih untuk membeli produk Indomilk karena inovasi kemasan produk susu yang menarik dan harganya yang terjangkau serta ukurannya cukup ideal. Segmentasi psikografis. Banyaknya kandungan nutrisi pada susu Indomilk sehingga menjadikan masyarakat lebih memilih membeli produk susu Indomilk dibandingkan dengan produk susu sejenisnya. Next. Lalu analisis targeting. Targeting pasar dari PT Indolacto adalah anak-anak dari semua kalangan. Hal ini dikarenakan harga produk susu Indomilk yang tidak terlalu mahal, sehingga banyak pembeli yang mengatakan bahwa harga dari susu Indomilk terjangkau. Lalu positioning dilihat dari banyaknya brand susu lain seperti Denko dan Vision Flag yang dinilai lebih unggul dari brand Indomilk sehingga menjadikan persaingan pasar yang ketat. Lalu dari produk terdapat 5 rangkaian dari produk susu Indomilk, yaitu yang pertama susu segar memiliki 2 varian, low fat dan full cream. Yang diproduksi menggunakan 100% susu sapi murni dengan kandungan vitamin A, B1, B6, D3, dan E.
Lalu susu kotak UHT merupakan susu kotak kemasan siap minum yang telah diproses dengan sterilisasi HTST sehingga mampu disimpan hingga 9 bulan. Susu kental manis adalah produk susu bertekstur kental yang diolah menggunakan sistem pengolahan modern dengan ditambahkan gula, lemak nabati, dan bahan pangan lainnya. Susu cair botol diperoleh dari susu segar yang dipanaskan tidak lebih dari 100 derajat Celcius dan memiliki keunggulan berupa sumber gizi untuk tulang dan tersedia dalam 4 varian rasa yang disukai anak. Susu bubuk yang mengandung omega 3 dan tinggi kalsium memiliki 3 varian, yaitu rasa coklat, bebas gula, dan full cream. Next. Lalu Pris, untuk harga dari masing-masing produk susu Indomilk yaitu yang pertama susu Indomilk UHT kemasan 115 ml dengan harga Rp3.000. Lalu susu Indomilk botol kemasan yang dengan 190 ml dengan harga Rp4.100. Susu Indomilk PLM kemasan 1000 ml dengan harga Rp18.000. Lalu promotion, produk Indomilk memiliki tagline Indomilk turut membangun gizi bangsa. Promosi yang dilakukan oleh PT Indolacto yaitu penjualan. Dalam penjualan Indomilk, perusahaan menggunakan para pemain seorang anak beserta keluarga, menandakan bahwa sangat baik dikonsumsi oleh setiap kalangan. Perusahaan pernah menggunakan kampanye promosi yang menggunakan karakter tokoh anak seperti Bobo Boy. Dari iklan, PT Indomilk memasarkan produk lewat iklan di TV, media sosial, dan reklam. Lalu hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan sangat baik karena diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Pada kategori Place PT Indolacto menetapkan strategi sebagai berikut. Persediaan. Produk susu Indomilk dalam berbagai kemasan sudah didistribusikan ke semua tempat dan wilayah Indonesia. Lalu dari saluran, PT Indolacto telah didistribusikan produknya ke berbagai tempat seperti supermarket, Indomart, Alfamart, toko tradisional maupun modern di berbagai wilayah Indonesia. Lalu cakupan untuk produksi susu Indomilk sangat luas karena dapat digunakan di setiap kalangan, mulai dari anak-anak, remaja maupun usia lanjut, karena baik bagi dikonsumsi dengan baik bagi kesehatan. Analisis selling, PT Indolacto dikenal sebagai produsen susu bermutu internasional dan merupakan pelopor susu kental manis di Indonesia. Dengan varian produknya, untuk strategi pemasaran PT Indolacto selalu berusaha untuk melakukan revolusi produknya melalui skema laissez-faire yang merupakan strategi dagang di era pasar bebas dan menciptakan peluang kerjasama dengan pihak asing maupun dalam negeri dengan baik-baiknya. Lalu differentiation, perbedaan yang dimiliki oleh produk susu Indomilk dibanding dengan brand produk susu lainnya yaitu tinggi kalsium, diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan anak. Lalu sumber protein, kandungan protein yang terdapat pada susu Indomilk yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D3, zinc, iodium fosfor, dan serat pangan yang membantu dalam perkembangan anak. Lalu ada omega 3, produk susu Indomilk berasal dari minyak ikan laut dalam omega 3 yang berupa DHA dan EPA membantu dalam perkembangan sel-sel otak dan kesehatan jantung anak. Lalu dari brand awareness, produk Indomilk memiliki tagline Indomilk turut membangun gizi bangsa. Lalu brand association, Indomilk memiliki asosiasi harga terjangkau, produk mudah didapatkan, dan produk terkenal. Lalu brand loyalty dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan tanpa bahan pengawet serta harga yang terjangkau menjadikan masyarakat tidak merasa keberatan untuk membelinya. Hal ini menjadikan produk susu Indomilk menjadi salah satu brand susu favorit keluarga. Lalu dari merek Indomilk yang diproduksi oleh PT Indolacto di bawah kenaungan Indofood Nutrisi
nutrisi dari analisis service. Untuk layanan konsumen Indomilk menyediakan beberapa alternatif pilihan, yaitu dari telepon dengan nomor 021-871-0211 dan yang lainnya yang tertera di layar. Lalu ada email, layanan konsumen Indomilk. Lalu ada Facebook. Lalu proses quality. Produk susu Indomilk telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan melalui proses produksi dengan sangat steril dan mengedepankan keamanan terhadap bahan dengan kualitas yang tinggi. Delivery. Proses pengiriman untuk produksi susu Indomilk sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dengan benar. Sudah banyak pengiriman ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Lalu cost, setiap varian produk susu Indomilk memiliki beragam biaya dengan harga yang relatif terjangkau untuk pembeli. Baik, untuk analisis 9C elemen marketing usulan untuk brand Indomilk. Next. Nah, untuk segmenting demografi berdasarkan hasil analisis kelompok kami pada PT Indolacto, mereka menargetkan kelompok anak-anak usia 3-12 tahun. Oleh karena itu, kami mengusulkan segmentasi demografi dari usia 1 bulan sampai dengan lansia. Dalam artian kami mengusulkan 2 jenis produk yang belum terpenuhi, yaitu produk susu untuk balita dan produk susu untuk lansia. Dan kemudian untuk segmentasi geografi. Sebelumnya PT Indolacto menargetkan produk mereka kepada anak-anak di Indonesia, sehingga kami mengusulkan kepada PT Indolacto untuk memperluas segmentasi geografi ke seluruh wilayah dunia. Dan kemudian untuk segmentasi perilaku. Berdasarkan pengalaman, kami mengusulkan PT Indolacto untuk menciptakan inovasi pada kemasan produk susu Indomilk yang lebih variatif, unik, dan menarik, serta harganya yang ekonomis serta dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari balita sampai lansia. Dan yang D ini segmentasi psikografis. Pada segmentasi ini, kami mengusulkan pada PT Indolacto untuk meraih lebih luas segmentasi ini dengan menciptakan produk susu yang mengandung nutrisi lebih tinggi, serta diikuti dengan inovasi pada kemasan, rasa, dan ukuran, sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas. Next. Dan kemudian untuk targeting. Sebelumnya target pasar dari PT Indolacto adalah anak-anak dari semua kalangan. Dengan hal ini kami mengusulkan pada PT Indolacto untuk memperluas target pasar sebelumnya hanya fokus pada kalangan usia tertentu menjadi target pasar yang lebih luas untuk semua kalangan. Dan kemudian untuk positioning. Kami mengusulkan positioning untuk PT Indolacto. PT Indolacto dikenal sebagai produsen susu dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan memiliki inovasi kemasan, rasa, serta ukuran yang variatif yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Nah, kemudian untuk marketing mix. Dengan menggunakan teknologi baru atau NutriKeep yang menjaga keamanan rasa, nutrisi, dan kebaikan susu sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Dan juga terdapat kemasan baru yang inovatif pada produk susu Indomilk dengan penampilan kemasan yang terlihat lebih fresh. Dan yang ini adalah tampilan dari produk susu yang diproduksi oleh PT Indolacto. Next. Dan kemudian untuk selling, kami mengusulkan supaya PT Indolacto lebih memperhatikan dalam pemasaran agar kedepannya dapat lebih unggul dibandingkan brand susu lainnya, sehingga mempermudah prospek penjualan pada konsumen dan buatlah konsumen percaya terhadap produk susu ini. Untuk PDB analisis ini merupakan suatu kesimpulan akhir pada suatu brand perusahaan yang dalamnya itu terdapat positioning, differentiation, dan brand value yang kemudian itu dibagi lagi menjadi strategi, taktik, dan value brand itu yang merupakan produk pada suatu perusahaan yang kita ambil yaitu Indomilk. Dalam struktur PDB analisis ini dari tiap poin ke poin seperti strategi ke taktik yaitu merupakan brand integritas, taktik ke value itu merupakan brand image, dan value ke strategi itu merupakan brand identity atau identitas. Nah, positioning itu harus didukung oleh diferensiasi yang kuat.
Dan tujuannya itu agar memiliki brand integrity. Dan untuk diferensiasi yang kuat akan menciptakan brand image yang sesuai terhadap merek tersebut yang kita ambil, yaitu Indomilk. Dan pada value brand itu harus memiliki status posisi yang jelas bagi para pelanggan.